Ya, kembali bersama kami dan saya masih bersama dengan Menteri Tenaga Kerja, Bapak Hanif. Dan kalau bicara mengenai Bapak ini kan sudah 3 tahun menjadi Menteri Tenaga Kerja. Bagaimana sih melihat kondisi mengenai ketenaga kerja dan juga para buruh kita di Indonesia ini? Apa menjadi fokus saat ini bagi Bapak di tahun ketiga? Ada 3 core issue yang saya kira penting kalau kita berbicara mengenai masalah ketenaga kerjaannya. Yang pertama ini terkait dengan masalah kompetensi tenaga kerja. Jadi karena kita ini mengalami surplus angkatan kerja, terutama yang pendidikannya rendah, pendidikannya hanya SD SMP itu kan besar sekali. Proporsinya mencapai 60% dari sekitar 131,5 juta angkatan kerja kita. Nah, maka program-program yang terkait dengan peningkatan kompetensi ini menjadi sangat penting ya? Karena kalau tidak ada ini, maka daya saing SDM kita ini nggak akan bisa kompetitif gitu. Nah, kemudian yang kedua, isu yang terkait dengan masalah hubungan industrial. Ini bagaimana menjaga iklim ketenaga kerjaan agar bisa kondusif untuk industri, untuk dunia usaha pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain level of protection atau perlindungan kepada tenaga kerja kita itu juga bisa menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah isu mengenai migrasi atau yang terkait dengan masalah TKI, yaitu bagaimana kita ini bisa mendorong agar terjadi proses semacam modernisasi dan profesionalisasi dari semua ikhwal yang terkait dengan proses migrasi. Sesungguhnya kita bisa memaksimalkan semua potensi yang ada terkait dengan SDM kita ini apabila perspektifnya agak kita geser. Tadinya misalnya dari managing risk ya, ini ke managing opportunities. Berarti kita harus mengoptimalkan peluang-peluang dan kesempatan yang bisa kita manfaatkan melalui peran sumber daya manusia kita. Nah, kayak migrasi bekerja ke luar negeri itu kan menjadi potensi yang luar biasa. Jadi harus dilihat bahwa isu migrasi, isu ketenaga kerjaan itu bagian dari isu pembangunan ekonomi. Tapi kalau tadi katakan mengenai masalah kompetensi yang rendah begitu, sebenarnya persoalannya apa? Apakah karena mereka bicara mengenai ketika hanya lulus SD langsung pengen cari kerja gitu? Katakan masalah ekonomi gitu, tuntutan hidup. Ya, memang kan ada namanya lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran setan kemiskinan itu gini. Kenapa sih orang miskin? Iya. Dia miskin karena dia pendapatannya rendah. Kenapa dia pendapatannya rendah? Karena pekerjaannya tidak berkualitas. Kenapa pekerjaannya tidak berkualitas? Karena kompetensinya rendah, karena pendidikannya rendah. Nah, kenapa kompetensi rendah, pendidikan rendah? Karena dia miskin. Nah, kan muter terus ya. Nah, inilah yang harus dipotong. Lingkaran setan kemiskinan itu. Nah, terobosan untuk motongnya adalah dengan memperkuat akses dan mutu untuk vocational training dan retraining. Nah, sehingga mereka ini yang pendidikannya relatif rendah, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan skill mereka. Nah, itulah yang kita lakukan sekarang. Nah, ini mencakup kalau dilihat, kalau dipetakan begitu, yang di daerah mana saja sih? Ngomong gitar boleh ditaruh dulu Pak, kayaknya enggak. Nah tadi dilanjutkan mengenai pemetaan untuk tenaga kerja di Indonesia. Apakah memang persebarannya di luar Pulau Jawa misalnya, atau di Jawa sih yang masih tadi yang rendah skillnya terutama? Hampir merata sih, kalau saya lihat hampir merata di semua daerah. Jadi kalau posturnya itu 60% lulusan SD SMP itu hampir merata, proporsinya. Dari Sabang sampai Merauke itu ya? Iya, hampir merata. Jadi ya naik turunnya nggak terlalu jauh banget lah. Jadi nah ini tentu menjadi tantangan bagi semua daerah juga. Nah, oleh karena itu yang kita dorong ada 2 sesungguhnya. Satu, bagaimana kita memperkuat akses dan mutu untuk vocational training maupun vocational retraining. Nah, kesimpulan dari masalah akses mutu itu kira-kira gini. Intinya dimanapun warga Indonesia ini, di semua daerah, mereka harus memiliki akses untuk mendapatkan pelatihan kerja yang berkualitas. Orang itu di Merauke orang itu di Jawa di Kalimantan, di Sulawesi, dimanapun itu harus mendapatkan akses untuk pelatihan yang berkualitas. Nah, pengertian pelatihan yang berkualitas ini tidak hanya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, tapi pelatihan siapapun, nggak peduli. Nah, sehingga ketika orang baru lulus, terus dia belum bisa diterima di pasar kerja, dia bisa masuk ke situ untuk mendapatkan skill. Karena kan kita ini masih ada problem mismatch kan di pendidikan. Nah, jadi sekolahnya apa, kerjanya apa, gitu jadi, kan? Dan banyak yang akhirnya nggak terpental kan, karena dia walaupun
pun misalnya sarjana tapi nggak punya kompetensi. S1 jurusan komputer tapi nggak bisa komputer. Nah akhirnya dia nggak bisa masuk kerja, ataupun kalau dia bisa diterima di pekerjaan, dia level pekerjaannya lebih rendah dari pendidikannya. Nah kadang-kala orang menghadapi gitu kan, udah daripada gue lulusan S1 tapi dikasih kerjaan level SMA, mending gue nganggur kan gitu. Nah itu yang terjadi, sehingga lulusan perguruan tinggi banyak yang menganggur. Nah model-model begini kalau ada vocational training dan retraining, dia bisa masuk ke situ dulu. Habis itu kemudian baru masuk ke industri, ke pasar. Karena nanti bahayanya kalau misalnya tadi, perguruan tinggi aja nganggur, ngapain saya sekolah capek-capek tinggi-tinggi, kalau akhirnya nganggur juga, misalnya seperti itu. Ada mindset yang salah malah jadinya begitu kan Pak? Ya memang karena memang faktanya bahwa pendidikan kita saya lihat kan masih menghadapi setidaknya dua problem utama ya. Satu yang namanya mismatch. Angkanya cukup tinggi itu. Kalau mismatch-nya itu sekitar 63%. Jadi kalau 63% berarti kalau ada 10 orang, berarti yang match ini kan hanya sekitar 3-4 orang yang match. Sisanya nggak match. Nah, yang lain ini juga vocational training dan retraining ini bisa dimanfaatkan oleh dua kelompok yang lain, yaitu mereka yang saya sebut sebagai working poor. Working poor itu orang yang bekerja tapi miskin. Nah, yang kedua adalah pekerja yang ter-PHK. Baik karena faktor persaingan industri yang makin tinggi ketat, maupun juga karena pengaruh penggunaan teknologi yang begitu luar biasa masif. Karena kelompok working poor sama pekerja yang ter-PHK ini kan juga kalau di PHK juga wassalam dia, karena kompetensinya juga terbatas kan. Nah kita berharap kalau akses dan mutu untuk vocational training dan retrainingnya udah bagus, baik yang angkatan kerja baru kalau belum bisa diterima kerja dia masuk ke sini, yang working poor sama pekerja ter-PHK kalau dia kena PHK atau apa dia masuk ke sini juga, sehingga dia bisa punya tools untuk mencari kerjaan baru. Nah ini menyambung juga dengan kejadian sekarang ini kan ada banyak retail yang konvensional yang tutup karena kemudian mereka beralih ke online. Mau tidak mau kan para pekerjanya juga di PHK, dirumahkan. Nah ini kan ada disruption kalau kata istilahnya zaman sekarang begitu, perubahan karena adanya ekonomi digital, bagaimana kemudian aplikasi online, transportasi online begitu kan, itu juga akhirnya bersaing dengan yang konvensional, termasuk tadi retail-retail yang akhirnya lebih banyak orang belanja lewat online. Nah ini bagaimana nih mengatasi ketenaga kerjaan yang berubah secara ekonomi? Disruption itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar soal adanya bisnis online. Tapi karena ekonomi juga sudah mulai dilakukan secara bergotong royong. Jadi yang istilahnya share ekonomi itu. Nah, jadi konsekuensinya memang semua industri harus segera melakukan penyesuaian diri terhadap perkembangan teknologi ini. Dalam istilah saya adalah begini, pada saat ada sebuah industri, lalu muncul perkembangan teknologi, maka industri yang ada ini tiba-tiba dia menjadi old, dia menjadi obsolete, menjadi kedaluarsa. Nah, kalau industrinya ini dia diam-diam saja, tidak melakukan sesuatu, tidak mentransformasikan dirinya, maka dia bisa collapse. Dia bisa kalah bersaing. Nah, oleh karena itu industri ini di semua sektor, maka dia harus ditransform dari old industry ke new industry. Nah, Baik, dan kalau tadi kita bicara mengenai persaingan gitu, kalau persaingan kalau kita lihat tenaga kerja Indonesia, khususnya para anak-anak muda ini, apakah mereka juga banyak membuat misalnya startup begitu ya? Nah, ini kalau dilihat kemampuan anak-anak muda ini seperti apa sih? Maksudnya potensi mereka sangat tinggi sebenarnya, tapi apakah ruang gerak mereka itu kesempatan yang sudah cukup luaskah diberikan di sini? Indonesia? Saya kira kita sedang berproses ke sana ya. Tapi 3 tahun terakhir ini sih ruang untuk anak muda ini, anak muda ini terus dibuka, terus didukung gitu. Itu banyak misalnya kayak Badan Ekonomi Kreatif, Pariwisata segala macam, terus Kominfo juga banyak membantu itu. Terus di kami juga kita terus berikan kesempatan kepada anak-anak muda ini untuk bisa mendapatkan skill yang baik, dan pelatihan-pelatihan kita coba upgrade untuk kita sesuaikan dengan generasi now. Saya ambil contoh begini, yang sekarang kita lagi transformasikan, kita punya balai latihan kerja di Jawa Tengah, itu dulu jurusannya itu garmen lah. Jurusan garmen. Wah, kalau garmen itu kan latihan jahit. Nah, sekarang saya bilang kepada jajaran saya, sekarang kamu bayangkan
misalnya generasi now, ya kan, diajak untuk pelatihan lalu disuruh latihan jahit. Ya kan, kalau latihan jahit nanti ujung-ujungnya satu masuk ke pabrik garment, atau yang kedua dia buka wirausaha di rumah tapi yang modelnya kampung itu kan, jadi penjahit biasa. Nanti paling konsumennya itu tetangganya. Itu kan nggak hits banget kalau sekarang, ya kan, nggak nendang lah untuk generasi milenial itu. Nah, oleh karenanya kemudian saya bilang, oke, ini harus kita transformasikan. Basisnya tetap ada jahit menjahit, tetapi kita transformasikan, kita upgrade. Nah, akhirnya kita sekarang lagi persiapkan untuk di-upgrade menjadi fashion design. Nah, yang kita ajarkan apa? Anak-anak kita ajarkan nantinya mulai dari bagaimana mencari inspirasi mengenai desain. Apa saja yang bisa membuat mereka inspirasi. Lalu dari inspirasi diturunkan menjadi pola. Nah, dari pola terus kemudian diturunkan lagi ke dalam bentuk. Terus kemudian nanti jahit. Baru jahitnya. Baru dijahit. Setelah jahit, kemudian diajari inovasinya. Kemudian diajari bagaimana starting up bisnisnya. Nah, diajari bagaimana brandingnya. Diajari bagaimana marketingnya. Dan seterusnya. Jadi from A to Z kira-kira gitu lah. Ini diajari. Nah, dengan begitu kan anak-anak nanti outputnya lebih tertarik. Outputnya bukan kerja di garment, bukan jendela rumah dibuka lalu dikasih mesin jahit gitu, bukan. Tapi mereka bisa menjadi desainer. Baik. Pak Menteri, tadi saya lihat kayaknya di belakang tamannya seru, kita pindah ke taman, boleh ke taman ya? Udah mulai agak panas ya? Oke, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Tokoh Kita.